Mansel Yusufan, Yusufan you blow my mind, hey Mansel. Wow, kayaknya kurang seru nih. Gimana kalau kita minta yel-yel Fiska dari Sobat Glory? Sobat Glory, Fiskas Mansel, hey Mansel Yusufan, Yusufan you blow my mind, hey Mansel. Welcome to Glory Podcast with OSIS SMA Negeri 9 Jenep Ponto. Remaja adalah masa di mana kita menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, tetapi tidak lupa pula untuk melakukan kegiatan positif. Nah, teman-teman mau tahu nggak nih, gimana caranya menjadi remaja yang keren, berprestasi dan juga dapat menginspirasi? Kalau teman-teman mau tahu, yuk ikutin sharing session kita kali ini. Karena kali ini tuh kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada yang bisa tebak nih, siapa beliau? Beliau adalah Kakanda Agim Ijtihad Syahrir. Assalamualaikum Kak Agim. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kami tuh merasa senang sekali karena Kakak bisa menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kesibukan Kakak untuk ujian ya Kak. Wow. Jadi kami adakan sharing session ini. Siapa tahu bisa menjadi sebuah motivasi atau inspirasi bagi teman-teman lainnya untuk bisa lebih berkembang ke depannya seperti Kakak. Kita flashback sedikit. Kak Agim ini pada tahun 2021 lalu saya kebetulan bersama beliau bersaing dalam ajang pemilihan ketua OSIS di SMA Negeri 9 Jenep Ponto dan beliau terpilih menjadi ketua OSIS SMA Negeri 9 Jenep Ponto. Nah, kalau boleh tahu nggak Kak? Kalau yang saya dengar itu waktu itu Kakak adalah orang yang dianggap agak sombong sama senior ya Kak. Gimana nih Kak perasaan Kakak saat menjadi ketua OSIS di tengah-tengah senior yang agak menganggap Kakak orang yang sombong? Gimana tuh Kak perasaan Kakak? Orang belum tahu ya tentang Iya Kak. kalau saya cerita tentang awal mulanya dulu. Siap Kak ya. Jadi awal mulanya itu saya dicap. Udah ya Kak. Mulai ketika saya baru saja menginjakkan kaki di SMA 9. Jadi waktu kelas 10, alhamdulillah saya ditunjuk sama guru dan juga wakilin sekolah di lomba LKS 5 Susul Selbar di Solo. Wow. Sebagai KPR. Ya itu sebuah pencapaian ya Kak. Nah, Agim yang dulu, yang pemalu, yang pendiam, itu terkagum-kagum ketika sampai di bawah. Terkagum dengan mentorku, bagaimana caranya berbicara di depan umum. Bagaimana caranya ice breaking ketika memulai pembicaraan. Sehingga apa yang terjadi, saya kagum, saya mau seperti itu, saya mau coba seperti itu, saya juga mau bisa bicara di depan umum seperti dia. Wow. Namun salahnya saya, waktu itu saya belum paham tentang bagaimana saya bersikap ketika audiens saya berbeda umurnya dengan saya. Sehingga apa yang kulakukan di depan seluruh kakak kelasku, kulakukan ice breaking, kasih apa yang terjadi? Sombongnya ini anak baru masuk sekali dibilang. Ya. Sudah cap sombong melekat sekali di diriku. Alhasil apa? Dibully habis-habisan sama seluruh kelas. Wow. Nah, pada hasilnya pada pemilihan OSIS di tahun itu, saya sebagai wakil kalah. Suara yang sebelumnya ada di saya lari Berpindah. semua karena sikap saya yang tadi. Sehingga semua kakak kelas yang kelas 11 bilang ke saya, Agim, tidak apa-apa kau kalah tahun ini. Tahun depan saya yakin bisa mau kau naik, mencalonkan mau kau saja. Insya Allah kami siap dukung kamu lagi di pemilihan. Wow, dan akhirnya Alhamdulillah terpilih. wah. Perasaan saya terpilih bahagia. Bohong Kak kalau aku bilang B aja. Siap. Cuman apa yang menjadi pelajaran adalah ketika terpilih menjadi pemenang, tidak boleh terlalu lama euforia. Mungkin bisa jadi pembelajaran untuk Firman dan teman-teman Siap Kak. yang masih dalam fase euforia pasti Iya. baru saja jadi winner Iya kemarin. Kak. Semua orang bisa jadi winner, semua orang bisa jadi pemenang. Tapi apakah semua orang punya responsibility? Apakah semua orang punya rasa tanggung jawab yang sama untuk emban amanah itu, untuk emban gelar itu? Sehingga apa yang terjadi? Senang, gak apa-apa. Tapi jangan lupa bahwa ada gelar, ada amanah yang begitu besar di pundakmu. Sehingga rasa senangku sementara aja
cuman rasa was-was akan tanggung jawab ke depannya itu yang begitu berat Wow. setelah terpilih kemarin. Jadi mulai berawal dari kegiatan PMR, kakak kagum kepada mentor, sehingga kakak rasa kakak ingin sekali untuk menjadi seperti beliau. Dan kakak mencoba mengimplementasikannya di sekolah dan ternyata respon yang didapat itu salah. Tepat ya audiensnya lebih tepat. Ya kak, jadi mungkin itu adalah suatu hal yang berawal, suatu awal dari perjalanan kakak untuk bisa lebih maju ke depannya ya kak. Jadi pembelajaran. Ya, jadi pelajaran. Nah, selanjutnya di bulan-bulan selanjutnya itu kak, saya lihat kakak ditunjuk oleh Sir Irwan atau Wakasek kurikulum sekolah untuk mewakili sekolah dalam ajang pemilihan Duta Wisata Kabupaten Jeneponto. Betul kak? Wah, ya Taurungkana Jeneponto. Dan yang saya tahu Kak Agim ini adalah orang yang pendiam dan juga belum terlalu suka ke dalam dunia duta-duta seperti itu. Nggak tahu sama sekali. Ya nggak tahu sama sekali ya kak. Gimana nih kak perasaan kakak awalnya untuk menjadi duta, karena dari awalnya kakak orang yang nggak pernah ikut duta-dutaan seperti itu. Gimana kak respon kakak? Sebenarnya yang aku bilang tadi pernah mah ikut duta di duta PMR tapi Oh, iya, beda ki pemilihannya. Cuman bisa dibilang ya masih nol banget pengetahuanku tentang duta-duta seperti itu. Masih ku ingat jelas waktu kemarin. Oh iya BTW bukan Serwan yang suruh kak ikut. Oh, siapa Pak kak? Enos yang tunjuk. Wow, kesiswaan langsung yang Kesiswaan, tunjuk, ya. yang tunjuk. Masih ku ingat jelas di depan kantor entah siang atau sore hari. Ku ingat a simple word keluar dari mulutnya Pak Enos. Agim ikut Taurungkana nah. Wah, Spontan kak bilang, wah apa itu Pak Taurungkana? Bagaimana pemilihannya, bagaimana kegiatannya, tidak tahu kak sama sekali apa itu. Dia bilang Pak Enos, tidak kau harus ikut. Kau ketua OSIS-nya sekolah, kau wajahnya sekolah, kau yang harus waktu sekolah. wow. Dan itu hampir saja kau tolak lagi. Hampir ku serahkan ke Teguh. Iya kak. Dia waktu itu tahun. Cuman ya pokoknya harus saya yang ikut punya Pak Enos. Siap kak. Dengan pengetahuanku tentang duta-duta yang tidak ada. Sesaat setelah itu langsung kak searching tentang paguyuban duta pariwisata, Ya, tentang Taurungkana Jeneponto baik di IG, di FB, di YouTube. ya kak. Cuman selalu kan tidak dapat jawaban apa yang kucari. Sehingga apa yang terjadi, gak ada motivasiku untuk ikut. Wow. Alasan banget kak. Sampai-sampai kan technical meetingnya itu hari Jumat, Iya, setelah Kak. sholat Jumat. Ya kak. Saya mendaftarnya hari Kamis, sudah asar, hampir jam 5. Baru kakak Ispar mendaftar, di sana piku isi formulir. Saking asal-asalanku ikut, even kan disuruh kumpul foto, Ya kak. foto 4R. Ya kak. Saking gak ada niatku, foto itu backgroundnya tahu apa? Apa kak? Di dapur. Wah. Ada sama sekali pengetahuanku dan keterserikanku untuk ikut kegiatan. Wow, berawal dari yang tidak niat kak dia. Karena memang saya tidak tahu apa-apa tentang kegiatan. Tapi alhamdulillahnya setelah ikut technical meeting di keesokan harinya, dapat jawaban yang kucari. Oh ternyata begini nih duta-duta. Ternyata ada tes tulisnya, ada tes wawancaranya, ada tes bakatnya dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya kak. Sehingga di sana kak baru ngeh, deh bagus sekali ini kegiatan. Wow. Apalagi memang dari dasarku yang nggak terlalu fasih dalam public speaking, ini jalan yang tepat untuk improve bisa bicara seperti yang ku mau sebelumnya. Ya. Begitu. Jadi betul ya kak, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Itu yang kakak Agim alami berawal dari sesuatu yang tidak niat. Bahkan H-1 mendaftarnya. Dan fotonya background di dapur seperti itu. Wow. Itu melambangkan bahwa ternyata jika kita ingin mengikuti suatu kegiatan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang kita ikuti tersebut. Nah, pada saat mengikuti kegiatan Duta Wisata ini, saya lihat Kak Agim itu alhamdulillah berhasil menjadi the first winner, the first runner up dari Taurungkana Jeneponto. Wow, merupakan 2021 itu merupakan sebuah kebanggaan bagi sekolah dan keluarga tentunya Kak Agim ya. Dan hal itu tentu saja otomatis Kak Agim memiliki
tanggung jawab sebagai seorang duta, betul Kak? Dan saat itu juga Kakak Agim sebagai ketua OSIS Kak. Iya. Wow, menanggung dua tanggung jawab yang berbeda di internal sekolah dan di eksternal sekolah. Jadi bagaimana nih Kak respon guru-guru terhadap kegiatan-kegiatan yang Kak Agim lalui saat itu? Karena yang saya lihat sebagai adik kelas Kakak, saya jarang melihat Kakak berada di sekolah saat itu Kak. Bagaimana respon para guru Kak? Jadi kemarin saya terpilihnya di tahun 2021 itu tepatnya di bulan Maret ya. Ya Kak. Kebetulan di bulan Maret itu juga COVID lagi Ya, marak-maraknya. ya Kak. Sehingga apa yang terjadi, proses pembelajaran dilakukan dari sehingga alhamdulillah kegiatan sekolah dan juga kegiatan di luar itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bertabrakan. Ya Kak. Cuma setelah era new normal masuk, kita kembali lagi sekolah offline dan alhamdulillah saya terpilih mewakili Genep Monto di ajang provinsi. Ya. Nah di situ kegiatan baru sibuk-sibuknya tuh. Ya Kak. Selesai kegiatan satu ada lagi, selesai kegiatan satu ada lagi. Padat sekali ya Kak. Sehingga memang mungkin teman-teman jarang lihat. Ya Kak. Guru-guru juga sempat bilang begini ke saya, Agim, kami tahu kamu sibuk, cuman kami tidak bisa salahkan kamu. Karena memang pada awal mulanya ini kami yang dorong kamu ke sana. Sehingga kami tidak bisa berkomentar apa-apa, jalani saja yang menurutmu terbaik. Wah, Asal kamu jangan lupa dari mana asalmu dan apa kewajibanmu yang sesungguhnya sebagai seorang pelajar. wow, sangat sesuatu yang sebenarnya bertabrakan andai saja Kakak bukan sekolah yang utus, tentu saja akan bisa bertabrakan ya Kak. Untung saja dukungan dari sekolah itu tidak Iya. merespon buruk, tetapi memberikan respon yang baik sehingga mendukung Kakak untuk tetap maju. Iya, alhamdulillahnya itu guru-guru di SMA 9 memang baik-baik banget ya. Iya, Kak. Masih juga kasih sendiri. Jika memang kegiatannya teman-teman itu adalah kegiatan yang positif, yang bisa improve namanya teman-teman, yang bisa improve skillnya teman-teman, bisa bawa nama baik sekolah, bisa bawa nama baik orang tua, nama baik keluarga, apalagi bawa nama baik daerah. Ya. Soalnya guru-guru pasti akan support banget dengan kegiatannya teman-teman. Wow, ternyata support dukungan dari guru-guru juga tentu saja tidak buruk ya Kak, bahkan Maksimal banget. full maksimal untuk membantu Kakak, mendukung Kakak dalam mewakili daerah ke tingkat provinsi. Nah, sebelum lanjut ke situ Kak, saya ingin bertanya nih Kak, menurut Kakak lebih penting mana sih? Lebih penting mana sih, akademik atau organisasi? Well, if you ask me, one of them is very important thing. Yes. Pendidikan akademik. Jika kita bercerita tentang menuntut ilmu, jika kita bercerita tentang pendidikan akademik, otak kita, jawaban orang-orang pasti larinya kemana? Ya, Kak. Sekolah. Ya Kak. Itu mengapa sekolah itu adalah hal paling utama dalam hidup kita sebagai seorang remaja. Ada banyak jalan menuju kesuksesan. Ada tunjuk banyak orang yang tidak sekolah tapi bisa sukses. Ya Kak, betul. Tahu jawabanku apa? Sekolah adalah jalan yang paling aman untuk ke sana. Ya Kak. Nah, sebaliknya organisasi. Kalau kita ingin bahas tentang yang mana penting, pendidikan atau organisasi, kita bandingkan dulu pendidikan sama organisasinya itu seperti apa. Pertama, organisasi itu ideologinya apa? Ya Kak. Tujuannya apa? Orang-orang di dalam itu seperti apa? Karena kita sebagai seorang manusia adalah orang yang gampang banget terpengaruh. Siap Kak. Jadi itu ada pepatah mengatakan lingkunganmu menciptakan siapa dirimu. Betul sekali Kalau Kak. organisasimu baik, seolah dirimu juga akan menjadi seorang pemimpin yang baik di masa depan. Ya. Toh kita juga sering lihat pemimpin-pemimpin sekarang, kalau kita buka profilnya, kita buka jejak digitalnya, rekam jejaknya, pasti kebanyakan itu adalah organisator. Wow. Sehingga apa yang ku bilang, saya tidak bisa bilang pendidikan adalah hal yang Ya Kak. saya juga tidak bisa bilang organisasi itu lebih penting. Tapi kewajiban utama kita sebagai seorang pelajar tentu saja adalah menuntut Ilmu Kak. Wow. Namun itu bisa kita dapatkan tidak hanya di sekolah saja. Siap Kak. Bisa juga kita dapatkan di organisasi. Organisasi. Ya. Wow, ternyata hubungan antara organisasi dan akademik menurut Kak Agim itu agak sama ya Kak seperti itu. Dua-duanya penting. Ya, penting. Ada banyak banget informasi, ada banyak banget hal Yang yang bisa kita dapetin di organisasi tapi kita tidak dapat
di sekolah. Oh. Tapi di lain sisi, secara kita sadar, diri kita terbentuk sekarang, cara berpikir kita itu terbentuk karena di sekolah. Bedanya apa? Di sekolah kita bergaulnya dengan teman-teman sepantaran kita. Siap, Kak. Sehingga pembahasannya apa? Bahasannya sama. Bedanya di organisasi kita duduk dengan orang yang lebih ilmu lebih banyak dari kita. Wow, sangat berbeda ya Kak antara lingkungan sekolah dan lingkungan organisasi, tetapi kedua itu adalah hal yang penting sebenarnya Kak. Wow. Jadi di tahun-tahun selanjutnya, di bulan-bulan selanjutnya Kak, saya melihat Kakak itu ditunjuk oleh Paguyuban Duta Pariwisata Turatea untuk menuju mewakili Kabupaten Jeneponto, daerah tercinta kita, ke ajang pemilihan duta pendidikan di tingkat provinsi. Wah, bagaimana nih Kak perjalanan Kakak selama membawa nama daerah untuk ke ajang provinsi itu Kak? Bagaimana? Lumayan panjang ini sebenarnya ya. Apa aja? Ya Kak, enggak apa-apa Kak. Jadi sebenarnya itu saya diutusnya bukan untuk ke pendidikan. Ya, terus kemana Kak? Sebagai seorang persepak sebagai kedua, harusnya saya dikirim ke duta wisata provinsi. Ya Kak. Cuman karena satu dan lain hal, saya menolak ada kegiatanku yang bertepatan dengan hal itu. Ya Kak. Sehingga apa yang terjadi? Banyak teman-teman Pak Dupa yang kecewa sama saya. Sehingga sampai-sampai saya di blacklist Wow. sebenarnya. Sudah jangan lagi panggil Agim, jangan lagi ajak dia. Wow, sebuah. Sehingga hal itu bikin Kak menyesal sekali, bikin Ya, Kak kecewa sekali. Nah, lanjut setelah beberapa bulan maybe, saya lihat pemilihannya Duta Wisata Provinsi sudah dilaksanakan. Saya lihat live-nya di IG. Ya Kak. Alhamdulillah Kak Jihad Wah. juga keluar sebagai winner. Ya Alhamdulillah Kak, mewakili Nonton Jeneponto. itu sakit hatiku berasa banget. Gue menyesal pun nggak ikut. Iya Kak. Kenapa kan nggak ikut kemarin? Bla bla bla. Siap Kak. Cuman mungkin Allah lihat penyesalanku, Allah tahu penyesalanku itu, sehingga Dia berikan kesempatan kepada saya sekali lagi. Ku ingat jelas di sini Kak di sekolah sampai malam itu. Tiba-tiba Kak dapat chat dari Kak Novi. Ya Kak. Dia bilang, Agim, sibuk mau ndak ikut putra-putri pendidikan Sulawesi Selatan? Wow. Bilang, wah apa itu Kak, bagaimana kegiatannya? Sama gitu, duta wisata deh. Cuma dia berjalan di pendidikan, bukan di wisata. Ya Kak. Dengan rasa penyesalanku yang dulu, saya iakan itu. Ini sebagai permintaan maafku, karena ndak ikut bawa nama baik kabupaten di Duta pemilihan Wisata. sebelumnya. Ya, Iya, Kak. pemilihan duta wisata. Oke deh, saya ikut. Kebetulan di keesokan harinya juga, Pak Enos sama Mem Naima panggil saya. Agim, jadi keduta vaksinnya sekolah nanti. Waduh, kalau kamu mau izin ikut duta pendidikan, disuruh lagi duta vaksin di Oh sini. ya, duta-duta sekali Iya. Kak Agim. Aku jelasin nih, waduh maaf Pak, kegiatannya kapan? Hari Senin Nak. Waduh, saya sudah mau ke Makassar kalau hari Senin Pak. Kebetulan ditunjuk langsung sama Dinas Pariwisata, ikut wakilnya namanya Jeneponto di kancah provinsi. Alhamdulillah responnya baik ya, mengerti juga Pak Enos sama Mem Naima. Karena aku ingat itu apa yang bilang Mem Naima. Iya ikut, bagus mungkin kalau putra pendidikan Sulawesi Selatan itu berasal dari SM9. Wah, dukungannya. Wadah, secara tak langsung kena Kak satu harapan lagi di pundakku. Iya Kak, harapan Ada guru. satu harapan dia. Oke, ikut deh. Cuman apa yang membuat perjalananku begitu berat? Amin satu saya turun ke Makassar, apa yang terjadi adalah demam Kak, Wow. sakit Kak. Sehingga packing, lagi demam, nyupir Kak ke Makassar, lagi demam, harus nyiapin materi, siapin mental, Ya, olah Kak. vokal, karena lama kan enggak bicara depan Iya, umum tuh. iya Kak. Lama kan juga bicara loga, istilahnya. Bahasa Indonesia. Iya, karena kan bahasa sehari-hari bahasa Makassar. Iya, Kak. Jadi kontas juga. Udah itu ikut technical meeting lagi demam, ikut tes tulis, tes interview masih demam Kak, ikut tes bakat demam parah. Wow, dan tetap maksimal Dan itu dalam harus kujalani karena banyak sekali pundak, banyak sekali beban di pundakku. ya Kak, tanggung jawab Tanggung jawab. sebagai seorang duta. Tanggung jawab moral bawa namanya kabupaten, Iya. bawa namanya keluarga, bawa namanya sekolah. Banyak sekali harapan Kak Agim bisa ikut dalam kegiatan ini, dan walaupun Kak Agim ini saat itu sedang sakit, tetapi tetap maksimal dalam melaksanakan kegiatan ini ya Kak. Alhamdulillah. Dan apa yang membuat begitu berat?
Orang-orang selalu bilang begini ke saya, Ya, Kak. deh bisa sekali gitu kalau Agim. Jauh-jauh top 3. Wih. Orangnya. Nah secara tak langsung itu pesan-pesan itu memberikan beban yang begitu berat di Ya, pundakku. Kak, nambah lagi bebannya. Iya. Nah, alhamdulillah setelah tes bakat, mungkin itu sakit bosan mi juga di tubuhku dan dengar Ya, Kak. pergi sendiri nih. Aku jalani karantina kurang lebih 10 hari di Makassar. Dan apa yang ada satu cerita, ada satu momen yang buat rasa imanku itu begitu naik. Ya, Kak. Buat percaya kalau Allah itu selalu lihat, selalu dengar hambanya. Selalu melihat perjuangan hambanya, selalu dengar doanya hambanya. Ya, Kak. Apa yang terjadi? Amin satu sebelum grand final, sholat tahajud. Kak. Ya, Kak. Semua orang di rumah sudah tidur, lampu semua sudah mati. Gelap banget, hening banget, jam 3 subuh. Di sujud terakhirku, tanpa kupikir, tanpa kubuat-buat, muncul satu gambaran. Gambaran apa itu? Apa itu, Kak? Di atas panggung Kak angkat piala, Wah. dengan baju yang sama yang kupakai, dengan pasangan yang sama sebagai winner. Wah. Padahal itu malam, tak kulihat sama sekali, Pi, baju apa yang mau kupakai besok, warna apa, tak ada ku tahu. Wow. Tapi tak tahu kenapa sama persis sama yang kupakai besok. Wow, jadi ada memang bayangan Jadi dari bayangkan tak tahu kenapa muncul dari mana itu. ya, sebuah pertanda baik bahwa Kak Agim ternyata bisa menjadi winner dalam pemilihan Iya, walaupun duta. iya. Wow, itu sebuah prestasi, Kak. Sudah langsung ku aminkan, Amin. tapi langsung ku gelengkan kepala lagi. Jangan lagi. Yang ku maruk, yang kau terlalu berlebihan dalam berpikir. Harus kau fokus, berikan yang maksimal besok. Yang kau terlalu merendahkan lawan-lawan, jangan terlalu rendahkan. Baik. Sehingga apa yang terjadi, besoknya masuk ke panggung, tahu mi sendiri tuh, Ya, Kak. suasana di backstage. Ya, wow, deg-degannya minta ampun. Mulai Mika, mulai MC. Apa? 12 besar, Iya, Kak. nah, di 12 besar, Orasi. kemarin ada beberapa tema orasi cabut. Alhamdulillah tema yang cabut itu adalah tema yang paling tepat Wow. tentang pendidikan di era COVID-19. Alhamdulillah agak lancar, agak ku bilang. Agak. Kenapa? Kan 12 besar pertama kali kita bicara di atas panggung. Iya, Kak. Sehingga tegang masih ada. Enggak ada ribet 1-2 kata. Cuman masih optimis ke di situ. Bisa Kak lanjut ini ke Ya, 2 Kak. besar. Sampai di 2 besar, alhamdulillah masuk sesi Q&A, question and answer. Di situ berpikir tenang Toma, pikir baik-baik apa yang mau ku bilang, apa yang mau ku jawab bentar. Sayangnya ini lidah, tidak bisa diajak kerja sama. Belibet terus, tasak terus. Ya. Sehingga apa yang terjadi, kembali ke backstage, down banget Mak. Mau sekali mau menangis. Dikira nih bakal Tak lolos Mak ini. ini. Jelek Tidak. sekali cara aku menjawab. Ya, Kak. Kan waktu juga di situ selaku pasanganku dari Ponto, Ya, Kak. bilang, kenapa kok nak? Down sekali. Tidak ini Kak, tak lolos Mak, top 3 saya. Dan Karena memang, kenapa Kak down? Top 3 adalah satu-satunya yang ku incar. iya, Kak. Kalau kau Kak cara best-best, tidak bakalan ada yang bisa pendapat. Best talent, bakatku apa puisi? Puisi. Best intelligentsia, hanya orang yang lebih pintar dari saya. Ya, Kak, ada yang S2. Iya. Wow. Best persahabatan, pendiam ke orangnya. Sehingga apa yang kuincar memang itu top 3 aja. Supaya bisa ada kebawa pulang. Ya, Kak. Sehingga down banget Mas. Kembali ke panggung depan. Kulihat penonton, minta maaf ke Pak Dupa. Minta maaf Kak keluarga aku yang jauh-jauh dari Jeneponto ke sini. Minta maaf ke Jeneponto, bisa Kak bawa nama baik. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Wah. Masuk Kak ke top 3 dan saya itu dipanggil terakhir Kak. Oh, jadi deg-deg deg-degannya itu wah. Nah. Tanpa disangka-sangka ya, Kak. Setelah pengumuman itu, hilang mi was-wasku semua, hilang mi gugup. Ku bilang apa? Juara 3. Biar salah cara aku menjawab bentar, bawa piala pulang. Minimal juara 3 kan. Bawa piala pulang. Iya, Kak. Sehingga apa? Tidak ada mi was-wasku. Pede banget mah, kan top 3 kita dikasih headset. Iya, Kak, tidak bisa dengar. Yang kemarin di Jeneponto itu waktu dikasih headset begitu tegang banget. Apa yang mau ditanyakan bentar? Di Makassar, ku ikuti gitu lagi nyanyi. Enjoy. Aku piala pulang, aman mak. Yang penting kan bawa pulang. Sehingga karena ketenangan itu, hampir bisa aku bilang nyaris perfect jawabanku. Wow. Jawabanku tepat sasaran,
cara aku menjawab gak ada salah kata, intonasi cara aku bicara baik, kalem, pelan. Sehingga ternyata jawaban itu yang buat Kak keluar sebagai winner. Wow. Sehingga pembelajaran yang bisa kuambil adalah dalam situasi apapun, Tetap. siapa yang paling tenang, dia adalah pemenang. Wow, itu merupakan sebuah ide baru bagi saya Kak, karena saya biasanya juga kalau di atas panggung itu agak Iya, deg-degan seperti itu Kak. Dan dari ada sini, dorongan panik. Ya. dari sini Kakak mengatakan bahwa ternyata tenang itu merupakan sebuah kunci untuk menuju ke menangan seperti itu Kak. Ketenangan adalah Nah, kekuatan yang luar biasa yang bisa dimiliki oleh seseorang. wow. Dan saingan Kakak di bawah di provinsi ini tidak main-main ya Kak, tidak main-main. Waduh, iya. Kan, ya, cerita sedikit lagi Iya ya. Kak, Technical meeting kan kita disuruh perkenalan satu persatu. iya Kak. Perkenalan dari ujung, saya, ini, sarjana. Ini, kedua, saya ini, magister. Wow. Saya, dokter muda. Waduh, saya, pengusaha muda. Wah, Pas saya lagi belajar pelajar SMA. dari Gampang banget langsung kena mental. iya Kak. Dari anak SMA yang bersaing melawan dokter, melawan S2, S1 itu sebuah pencapaian yang luar biasa sekali ya Kak, dan akhirnya bisa keluar sebagai winner dan menjadi ikon pendidikan Provinsi Sulawesi Iya. Selatan. Dan tahu apa? Pas Ya. technical meeting itu, perkenalan, orang-orang tak tahu saya itu orang SMA, anak SMA. Iya Kak, dia Karena kiranya memang mungkin agak tua-tua muka kuning. iya Kak. Jika ada perkenalan di ujung sana, yang juga kebetulan anak SMA seperti saya, teman-teman mahasiswa di dekatku bisik ke saya, deh anak SMA aja dilawan. Wow. Langsung sakit hati kayak, Mak, diam-diam mak, pas perkenalan baru dia tahu. Oh SMA kok lagi, bla bla bla. Dan ternyata Kakak Agi membuktikan ke kita semua bahwa anak SMA bisa konji. Oh, ya, anak SMA juga bisa. Sesuai tema dia. Iya Kak, sesuai tema dari podcast ini, anak Siap, SMA juga bisa. Hal tersebut membuat kami sebagai siswa SMA 9 bangga sekali dengan pencapaian yang Kak Agim lalui. Nah, Kak Agim, dari semua perjalanan serta cerita-cerita yang Kakak berikan ke kami, boleh nggak Kak, Kakak memberikan motivasi sepatah kata atau pesan bagi kami para pelajar atau siswa SMA 9 agar bisa mengikuti jejak Kak Agim untuk lebih berkembang saat berada di sekolah ini Kak? Kalau mungkin motivasi, ada banyak nih di sini. Dan juga mungkin saya kepribadian itu bukan motivator. Jadi Siap, mungkin agak kurang-kurang bisa kayak. Cuman kalau masalah apa ya istilahnya, capo-capo. Ya, Kalau orang Gina Ponto bilang, ya Kak. bisa aja. Karena memang banyak bicara. Mungkin ini sih yang mau aku bilang. Apa yang kupegang selama ini, selama aku sekolah di sini. Ada satu kalimat yang kuingat jelas, lengket jelas di hatiku. Apa itu? Jangan kau pernah pikir apa yang daerahmu sudah berikan ke kamu. Jangan kau pernah pikir apa yang tempat tinggalmu sudah berikan ke kau. Jangan kau pernah pikir apa yang orang-orang di sekitarmu telah berikan ke kau. Kau pikir, apa sudah kasih ke kau? Tidak. Ya Kak. Tapi sebenarnya tanpa kau sadari, jika dihitung-hitung ada banyak banget yang sudah diberikan ke kau oleh daerahmu. Contohnya apa? Tempat tinggalmu. Di Jeneponto gue tinggal, Iya. daerahmu yang kasih. Makananmu berasal dari Jeneponto juga. Terus pendidikanmu, ilmu-ilmumu berasal dari orang-orang di sekitar. Sehingga apa? Change that mind. Ubah pikiran itu jadi apa? Apa sih sebenarnya yang telah kuberikan ke daerahku? Wah. Apa yang sudah kukasih ke orang-orang di sekitarku? Nah, itu yang harus kita tanamkan sebagai manusia. Jujur, saya belum pak jadi manusia yang baik. Karena kita tahu tidak ada manusia yang sempurna. Toh? Tidak ada Kak. Belum pak jadi murid yang baik. Belum pak jadi pemimpin yang baik. Belum pak jadi muslim yang baik. Tapi apa yang kulakukan? Hari demi hari, selalu kau mencoba untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Wow. Sehingga terus berkembang di diriku. Firman, Siap Kak. tak apa-apa Ki, lakukan kesalahan ini hari. Cuman usahakan, keesokan harinya jangan kau ulang kesalahan yang sama. Sehingga apa? Hasilnya adalah kau jadi orang yang lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Nah, banyak juga orang yang pikir begini. Banyak orang yang terlalu berpikiran terlalu jauh. Nanti saya kalau kuliah mau begini, mau begitu.
nanti kalau kerja mau begini mau begitu. Sayangnya dia lupa apa sebenarnya yang harus kulakukan sekarang untuk bisa ke sana. Ya, Kak, Terlalu jauh prosesnya. pandangannya ke depan. Hingga apa yang mau aku bilang, fokus on your next step. Fokus terhadap langkah selanjutnya. Setelah ini apa mau kulakukan? Setelah ini apa lagi? Karena rugi jadi manusia. Kalau hari kemarin tah jauh lebih baik dari hari tah yang sekarang. Wow. Dan juga pesan terakhirku, maybe, last but not least, Yes. sebagai kakak dan juga sebagai teman dari teman-teman Sobat Glory, Ya, Kak. saya Agi Media Syahrir, perwakilan dari kelas 12, ingin menyerahkan ujung tombak SMA Negeri 9 ke kalian, ingin menyerahkan tombak merah sekolah ini ke kalian. Selalu ku jaga nama baiknya sekolah, selalu ku jaga nama baik alma mater, dan ku mau ego, lalu rangkul teman-temanmu seperti motonya SMA 9. Apa itu? Maju bersama, hebat semua. Wow, merupakan sebuah motivasi yang sangat luar biasa, Kak. Semoga sharing session kita kali ini tuh bisa menginspirasi para sobat-sobat Glory di luar sana. Suatu kebanggaan bagi saya untuk bisa menjadi host kali ini, Kak, karena bintang tamu yang sangat luar biasa telah memberikan kita banyak sekali pengalamannya selama berada di SMA 9 Jeneponto. Nah, Sobat Glory, itu tadi pembahasan kita tentang Kakanda Agim Ijtihad Syahrir yang merupakan orang yang sangat terkenal dan dengan segudang prestasinya di sekolah kita. Bisa berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Agim. Nah, sebelum menutup Glory Podcast kita kali ini, ada nggak nih Sobat Glory yang bisa tahu siapa sih narasumber atau bintang tamu kita pada podcast selanjutnya? Kalau mau tahu, komen di bawah ya Sobat Glory. Kayak ini apa, Kak? Dan Saya yakin podcast besar, karena setauku wow, sebuah pencapaian bagi Glory. Tepuk tangan dulu. Saya akhiri podcast kali ini dengan melakukan yel-yel bersama Sobat Glory, yakni Fiskas Mansell. Sobat Glory, Fiskas Mansell. Hey Mansell, you so fun, you blow my mind. Hey Mansell. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Firmansyah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.